Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Rati Pania, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ilmu Politik dari Bapak Roni SPD MSc. Puji syukur malah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk membuat video dubbing pada hari ini. Saya mengangkat tema yaitu demokrasi. Yang pertama, beberapa konsep tentang demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratien berarti kekuasaan atau berkuasa. Kemudian tentang demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Maka dari itu sering disebutkan pemerintahan berdasarkan konstitusional adalah constitutional government. Jadi constitutional government sama dengan limited government. Kemudian tentang sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencangkup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Kemudian demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah ataupun tidak bersifat naskah. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan penyelenggaraan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif dibagi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara yang menganut gagasan ini disebut dengan constitutional state atau res state. Kemudian demokrasi konstitusional abad ke-20. Rule of law yang dinamis dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarnya faham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa, seperti di Swedia dan Norwegia. Kemudian yang terakhir tentang perkembangan demokrasi Asia. Yang pertama yaitu Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yakni Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terikat karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Tetapi kedua bagian terpisah secara geografi oleh wilayah India
sepanjang 1.600 km dan juga berbeda dalam hal kebudayaan, bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, masa Republik Indonesia I, yaitu tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan di beberapa negara Asia lain. Kemudian yang kedua tentang masa Republik Indonesia kedua, yaitu tahun 1959 sampai tahun 1965, yakni masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pembangunan komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Kemudian yang ketiga, masa Republik Indonesia ketiga, yaitu tahun 1965 sampai tahun 1998, yakni masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Kemudian yang terakhir, masa Republik Indonesia keempat, yaitu tahun 1998 sampai dengan sekarang, yakni masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membuat kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat atau DPR. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.